Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtadahu bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu kaidah-kaidah ilmu nahwu. Pada kesempatan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan dari isim-isim yang mabni. Yang pertama yaitu isim dhamir, di mana isim dhamir ya, seperti yang telah kita pelajari bersama, ada dhamir yang tersembunyi ya, mustatir, dan ada dhamir yang terlihat ya, nampak, atau kita istilahkan dengan dhamirun barizun, dhamir yang terlihat, dhamir yang nampak, dhamir yang jelas. Di mana pada dhamir mustatir ya, di sana ada yang jawazan dan ada yang wujuban. Begitu pula pada dhamir bariz, di sana ada yang munfasil ya, terpisah, dan di sana ada yang muttasil, yaitu apa? Bersambung. Khusus untuk dhamirun barizun muttasilun, seperti yang telah diterangkan di kesempatan sebelumnya, ada yang i'rabnya marfu', ada yang i'rabnya mansub, ada yang i'rabnya apa? Majrur. Sedangkan pembahasan dhamir bariz muttasil yang i'rabnya marfu', alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, telah kita selesaikan pembahasannya, yaitu ya, dhamir yang nampak dan dia bersambung dengan apa? Fi'il madhi, dan dia bersambung dengan apa? Fi'il mudhari', dia bersambung dengan fi'il amr, dan dia bersambung dengan apa? Fi'il nahi ya. Dia bersambung dengan apa? Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, dan fi'il nahi. Dan semua dhamir tersebut ya, kedudukannya sebagai apa? Fa'il, sebagai apa? Pelaku dari pekerjaan atau fi'il tersebut ya. Seperti dalam contoh misalnya, di sana ada kata kataba, katabu ya, katabat ya, katabata, katabna, dan seterusnya ya. Termasuk dalam contoh fi'il mudhari', di sana ada yaktubani, yaktubuna, taktubani, yaktubna, dan seterusnya. Dalam fi'il amr, di sana ada contoh misalnya uktuba, uktubu, uktubi, dan seterusnya. Dalam fi'il nahi, di sana ada contoh la taktuba, la taktubu, la taktubi, dan seterusnya. Maka dhamir-dhamir tersebut, baik yang berbentuk aliful itsnain, ataupun wawul jamaah, ataupun nunun niswa, ataupun yaul mukhatabah, keseluruhan ya, jabatannya, kedudukannya sebagai apa? Fa'il, sebagai pelaku ya. Karena dia sebagai pelaku, maka ya, i'rabnya adalah apa? Marfu'. I'rabnya adalah marfu'. Dan pada kesempatan ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu dhamirun barizun muttasilun, yang i'rabnya apa? Mansub. Yang i'rabnya apa? Nasab. Ya, yaitu berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bihi, berkedudukan sebagai apa? Objek penderita. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku seiman, bahwa dhamirun barizun muttasilun, dhamir yang terlihat, dhamir yang nampak jelas dan bersambung dengan apa? Fi'il yang lainnya, dan i'rabnya mansub sebagai apa? Maf'ul bihi, ini harus kita ketahui bentuk-bentuk perubahannya ya. Sudah barang tentu ya, terlebih dahulu
kita harus hafal, kita harus paham ya dhamir yang asli ya, seperti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, dhamir tersebut ketika dia berkedudukan sebagai maf'ul bihi, objek penderita ya, sasaran dari pekerjaan fa'il ya, sasaran dari pekerjaan apa? Fa'il atau subjek, maka di sana ada sedikit perubahan bentuk dhamir ya. Salah satunya adalah huwa, dia berubah menjadi apa? Hu ya, atau seperti ini penulisannya. Kemudian apa? Di sana ada huma ya, perubahannya apa? Na'am, huma ya. Kemudian di sana ada apa? Hum, na'am, hum ya, tidak ada perubahan. Kemudian di sana ada apa? Hiya, perubahannya apa? Ha. Kemudian huma sama. Kemudian apa? Hunna, na'am, hunna, di sana apa? Hunna. Nah, jadi ini adalah perubahan bentuk untuk dhamir ghaib bila dhamir tersebut berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bihi ataupun objek penderita. Perhatikan, huwa ya berubah menjadi apa? Hu, huma, huma, hum, hum, hiya. Perhatikan di sini perubahannya ha, hunna, hunna. Sedangkan untuk anta, nah ya, yaitu dhamir apa? Mukhatab, kata ganti orang kedua. Maka perhatikan baik-baik, di sana ada perubahan ka. Kemudian na'am, antuma, na'am, antuma, di sana ada perubahan apa? Kuma. Kemudian di sana apa? Antum. Antum berubah menjadi apa? Kum. Kemudian di sana apa? Anti, na'am, berubah menjadi apa? Ki. Antuma sama, kuma, antunna, na'am, antunna, dia berubah menjadi apa? Kunna. Apa? Kunna. Jadi antunna berubah menjadi apa? Kunna. Ini adalah perubahan dari bentuk dhamir ya, bariz muttasil yang i'rabnya mansub berkedudukan sebagai maf'ul bihi atau objek penderita, sasaran dari pekerjaan apa? Subjek, fa'il. Kemudian untuk dhamir apa? Mutakallim, kata ganti orang apa? Pertama, maka ana, na'am, ana di sana berubah menjadi apa? Na'am, ni. Ya, ana berubah menjadi apa? Ni. Sedangkan apa? Nahnu berubah menjadi apa? Na. Ya, ini tolong harus dikenali oleh ya teman-teman semua agar ketika kita ya mentasrif fiil yang kita sambungkan dengan dhamir yang berkedudukan sebagai apa? Maf'ul bihi dan i'rabnya mansub, maka kita tidak mendapati apa? Kesulitan. Perhatikan, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni, na. Nah, dhamir-dhamir tersebut ya, saudaraku dan saudariku, ketika diawali oleh apa? Fiil. Baik fiilnya fiil madhi ataupun fiil mudhari' ataupun fi'lul amr ataupun fi'lun nahyi ya, kata kerja yang menunjukkan arti lampau, kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan, kata kerja yang menunjukkan arti perintah ataupun kata kerja yang menunjukkan arti larangan, maka bisa dipastikan dhamir tersebut hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni, na, maka kedudukannya adalah maf'ul bihi ya, objek penderita
i'rabnya apa? Mansub. Ya, i'rabnya apa? Mansub. Seperti misalnya contoh ya didahului oleh apa? Fi'il madhi. Ya. Jadi dhamir-dhamir tersebut ya disambungkan dengan apa? Fi'il madhi. Salah satu contoh fi'il madhi adalah apa? Kataba. Naam. Kataba. Maka kita sambungkan dengan apa? Dhamir huwa menjadi katabahu. Ya, katabahu. Katabahuma, katabahum. Katabaha, katabahuma, katabahunna, katabaka. Katabakuma, katabakum, katabaki. Katabakuma, katabakunna, katabani, katabana. Ya, maka kita artikan salah satu contoh katabahu. Ya, maka berubahlah penulisannya menjadi seperti ini. Naam, katabahu. Ya, di dalamnya sesungguhnya telah terdapat apa? Unsur fiil, fa'il dan maf'ul bihi. Unsur kata kerja, unsur subjek pelaku dan unsur apa? Objek dari pekerjaan apa? Pelaku. Maka kita artikan apa? Dia seorang laki-laki itu telah menulisnya. Dia laki-laki. Nah, hu di sini saudaraku dan saudariku seiman, kita katakan sebagai apa? Dhamirun barizun muttasilun. Ya. Dhamirun barizun muttasilun, kata ganti yang terlihat dia bersambung dengan fiilnya, kedudukannya adalah apa? Objek penderita. Sudah barang tentu objek maf'ul bihi kita katakan i'rabnya apa? Mansub, nasab, ya kan? Nah, berhubung dia dhamir, maka ya pemirsa tidak boleh menanyakan tanda nasabnya dengan apa. Apakah dengan fathah, apakah dengan kasrah, apakah dengan alif, apakah dengan ya, apakah dengan fathah muqaddarah. Kita tidak akan dapati tanda-tanda dari nasab yang ada pada isim mu'rab. Mengapa? Karena dhamir adalah mabni. Ya, dhamir adalah apa? Mabni. Maka isim-isim yang mabni ya kita kembalikan kepada apa? 4 ini. Apa itu? Mabniyun 'alal fathi, tergantung harokat akhirnya. Mabniyun 'alal kasri, mabniyun 'alal dhammi dan mabniyun 'alas sukuni atau 'alas sakinah. Ya. Jadi sekali lagi tergantung pada harokat akhir dari isim yang mabni tersebut. Maka hu kita katakan apa? Mabniun 'ala dhammi di sini, ya. Ini salah satu contoh ketika dhamir-dhamir tersebut, ya, dhamir-dhamir tersebut bersambung dengan apa? Fiil madhi. Begitu pula dhamir-dhamir tersebut, ya, hu, huma, hum, ya, ha, huma, hunna dan seterusnya sampai nina bisa pula diawali dengan apa? Fiil mudhari'. Ya, bisa pula didahului dengan apa? Fi'il mudhari', yaitu kata kerja yang menunjukkan arti sedang atau akan. Ya, contoh misalnya kita dahului dengan apa? Na'am. Kata yaktubu. Na'am, yaktubu. Na'am, yaktubu di sini adalah bentuk F2. Ya, yang artinya adalah dia seorang laki-laki itu sedang atau akan menulis. Ketika kita gabungkan dengan huwa, ya, huma, hum, ya, kemudian apa? Hiya, huma, hunna dan seterusnya, maka hasilnya adalah yaktubuhu, yaktubuhuma, yaktubuhum, yaktubuha, yaktubuhuma, yaktubuhunna, yaktubuka, yaktubukuma, yaktubukum, yaktubuki, yaktubukuma, yaktubukunna, yaktubuni, yaktubuna.
Ya, yaktubuni, yaktubuna. Maka yaktubuhu ketika disambungkan dengan apa? Naam, huwa, maka hasilnya seperti ini. Naam, yaktubuhu. Naam, yaktubuhu. Ya. Terlihat apa? Satu kata namun di dalamnya telah terdapat apa? Unsur fiil, ya. Unsur fa'il dan unsur apa? Maf'ul bihi. Ya. Ada kata kerja, ada pelaku, dan ada sasaran dari apa? Pekerjaan si pelaku. Maka kita artikan apa? Yaktubuhu, dia seorang laki-laki itu sedang atau akan menulis tentangnya. Sedang atau akan menulis apa? Dia. Ya, mungkin ya kisah perjalanan hidupnya dan seterusnya dan seterusnya. Maka hu di sini, ya, hu di sini kita katakan sebagai apa? Dhamirun barizun muttasilun. Ya, yaitu kata ganti yang terlihat dan bersambung dengan fiilnya, kedudukannya sebagai maf'ul bihi, objek penderita, dan maf'ul bihi itu i'rabnya apa? Mansubun, yaitu i'rabnya nasab. Ya, i'rabnya apa? Nasab. Apakah hanya bisa diawali dengan fi'il madhi saja? Dengan fi'il mudhari saja? Dia bisa diawali dengan apa? Fi'lul amr. Ya, kata kerja apa? Perintah. Ya, salah satu contoh bentuk fi'il amr adalah apa? Misalnya uktub. Naam, ya. Uktub. Ya, uktub ini adalah bentuk apa? Fi'lul amr. Artinya adalah tulislah. Ya, tulislah. Uktub. Ya, tulislah. Bagaimana jadinya ketika uktub fi'il amr ini kita sambungkan dengan apa? Dhamir-dhamir tersebut. Apakah bisa? Bisa. Ya, salah satu contoh adalah uktubhu. Uktubhuma, uktubhum, uktubha, uktubhuma, uktubhunna, dan seterusnya. Ya, maka uktub ketika kita sambungkan dengan apa? Huwa, maka hasilnya adalah apa? Naam. Ya. Uktubhu. Naam, uktubhu. Jadi uktubhu di sini sekali lagi nampak satu kata. Tapi sesungguhnya telah terdapat padanya unsur fiil, unsur fa'il, dan unsur apa? Ya, maf'ul bihi. Ya, ada kata kerja, ada pelaku, dan ada sasaran dari apa? Pekerjaan si pelaku tersebut. Maka kita artikan apa? Tulislah olehmu dia. Ya, tulislah olehmu tentang apa? Tentang dia. Uktubhu. Tulislah olehmu, wahai seorang laki-laki, hu, dia laki-laki. Ya, begitu pula seterusnya. Apakah hanya ya didahului atau diawali dengan fi'il madhi saja, fi'il mudhari saja, fi'il amr saja? Dia juga bisa diawali dengan apa? Fi'lun nahyi, yaitu kata kerja yang menunjukkan arti apa? Larangan. Ya, salah satunya adalah kata apa? La taktub misalnya. La taktub. Nah, ya, la taktub. Ini adalah apa? Fi'lun nahyi. Yaitu apa? Kata kerja yang menunjukkan arti apa? Larangan. La taktub. La taktuba, la taktubu, dan seterusnya. Nah, ketika kita sambungkan dengan dhamir bariz muttasil, maka hasilnya adalah la taktubhu, la taktubhuma, la taktubhum, la taktubha, dan seterusnya. Maka la taktub ketika kita sambungkan dengan dhamir apa? Huwa, maka hasilnya adalah apa? La na'am taktubhu. Na'am, la taktubhu. Na'am. Ya, la taktubhu. Ya, la taktubhu. Janganlah kamu wahai seorang laki-laki menulis tentang dia. La taktubhu.
Janganlah kamu wahai seorang laki-laki menulis tentang apa? Dia seorang laki-laki. Ya, ini adalah apa? Fi'lun nahyi yang disambungkan dengan apa? Dhamir baris muttasil yang kedudukannya adalah sebagai maf'ul bihi ataupun objek penderita. Dan maf'ul bihi kita tidak katakan i'rabnya marfu, ya, tapi kita katakan i'rabnya apa? Mansubun. Semoga keterangan tersebut bisa dipahami. Nah, pada kesempatan ini saya ingin menekankan ya untuk antunna semua agar ya mengetahui perubahan dari apa? Dhamir yang asal yang telah didahului oleh apa? Fi'il sebelumnya. Ini penekanan saya. Jadi dhamir yang sudah antunna hafalkan, huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu, maka antunna harus yang mengetahui perubahannya. Ya, perubahan dhamir tersebut ketika telah diawali oleh apa tadi? Baik fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'lul amar ataupun fi'lun nahi. Maka apa yang telah dituliskan di papan tulis ini ya untuk seharusnya dimengerti, dihafalkan dengan baik dan benar. Perhatikan, huwa berubah menjadi apa? Hu. Ya kan? Baik penulisannya seperti ini disambung dengan huruf sebelumnya atau seperti ini tidak bisa disambung dengan huruf sebelumnya. Kemudian huma tetap ya bentuknya, harokatnya, hum tetap. Hiya ada perubahan ya. Ha. Jadi hiya berubah menjadi ha. Jadi kalau misalnya kataba ya, kataba fi'il madhi disambungkan dengan hiya menjadi apa? Katabaha. Katabaha. Ya, dia seorang laki-laki itu telah menulis tentangnya seorang wanita. Ya, begitu pula dengan apa? Anta. Perhatikan, dhamir mukhatab. Kata ganti orang kedua, ya baik laki-laki ataupun perempuan, ini harus dikenali perubahannya. Anta berubah menjadi apa? Ka. Jadi kalau misalnya yaktubu disambungkan dengan dhamir anta, yaktubu fi'il mudhari' yaktubu artinya apa? Dia seorang laki-laki sedang atau akan menulis, disambungkan dengan dhamir anta maka menjadi apa? Yaktubuka. Apa? Yaktubuka. Ya, yaktubuka. Dia seorang laki-laki itu sedang atau akan menulis tentang apa? Anda laki-laki. Ya, yaktubuka. Yaktubukuma, yaktubukum. Ya, jadi anta ka, antuma kuma, antum kum. Anti berubah ki. Antuma sama ya untuk laki-laki dan untuk perempuan. Antunna kunna. Ya, jadi yaktubuka, yaktubukuma, yaktubukum, yaktubuki, yaktubukuma, yaktubukunna. Sedangkan untuk dhamir mutakallim ya, kata ganti orang pertama ya, dan ini bisa difungsikan untuk apa? Mudzakkar, untuk muannats. Untuk jenis laki-laki, untuk jenis perempuan. Perhatikan, ana berubah menjadi apa? Ni. Apa? Ana berubah menjadi apa? Ni. Ini khusus. Perhatikan, perubahan ini khusus ketika diawali oleh apa? Fi'il. Jadi, ana berubah menjadi apa? Ni. Khusus ketika diawali oleh fi'il, oleh kata kerja. Ketika ana nanti diawali oleh apa? Isim. Ya, diawali oleh apa? Isim ataupun huruf, maka dia berbentuk seperti ini. I. Apa? I. Tolong dipahami baik-baik. Jadi ana ketika telah diawali dengan fi'il baik F1, F2, F3 ataupun apa? Fi'lun nahyi, kata kerja yang menunjukkan arti larangan. Bagaimana bentuknya? Ni, katabani, yaktubuni, uktubni, la taktubni. Ya kan? Jadi sekali lagi apa? Ana berubah menjadi ni. Sedangkan ketika dhamir ana diawali selain daripada fi'il,
didahului selain daripada apa? Fiil kata kerja, maka bentuknya adalah i. Contoh misalnya qalamun menjadi apa? Qalami. Baitun baiti. Malun mali. Ala ana alayya. Ya, alayya ada sedikit perubahan. Jadi ana ada dua bentuk. Bentuk ketika diawali oleh fiil ni, bentuk ketika diawali oleh isim i. Sedangkan untuk nahnu, ya, untuk apa? Nahnu yang berbilang apa? Musanna ataupun jama' dhamir mutakallim, kata ganti orang pertama, maka perubahannya adalah na. Ini penting untuk antum dan antunna hafalkan, pahami dengan baik dan benar. Saya ulang, hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ki, kuma, kunna, ni, i, na. Ya, ini dhamir-dhamir yang bila diawali oleh fi'il maka dikatakan dia maf'ulun bihi, i'rabnya apa? Mansubun. I'rabnya nasab. Kemudian yang perlu kita ketahui bersama, setelah kita mempelajari dhamir, ya, bariz muttasil yang i'rabnya apa? Mansub, maka kita juga akan mempelajari dhamirun barizun muttasilun yang i'rabnya apa? Majrurun. Yang i'rabnya apa? Majrur. Ini akan kita hapus terlebih dahulu. Ya. Jadi i'rabnya apa tadi? Majrur. Jadi dhamir-dhamir ya bariz muttasil ya tidak hanya memiliki i'rab marfu' ya mansub, tapi juga memiliki i'rab apa? Majrur. Dan perlu diketahui bahwa dhamir yang terlihat dan dia bersambung dengan i'rab apa? Majrur, maka ya dhamir tersebut selalu berkedudukan sebagai apa? Mudhaf ilaih dalam susunan apa? Al-idhafah. Saya ulang, dhamir tersebut selalu berkedudukan sebagai apa? Mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf ilaih? Kata terakhir dalam susunan kata majmu'. Ya, kata terakhir dalam susunan apa? Kata majmu'. Ya, seperti misalnya ya dhamir yang disambungkan dengan apa? Isim. Kata misalnya apa? Qalamun. Nah, qalamun. Ya. Ketika kata qalamun saya sambungkan dengan dhamir apa? Huwa, maka hasilnya adalah na'am. Qalamuhu. Ya kan? Qalamuhu. Ya. Dan perlu diperhatikan bahwa qalamuhu di sini adalah apa? Kata majmu'. Atau dalam istilah bahasa Arab kita sebut dengan susunan apa? Al-idhafah. Apa itu al-idhafah? Naam, kata majmu'. Kata yang di dalamnya terdapat apa? Mudhaf dan juga terdapat apa? Mudhaf ilaih. Naam. Ya, ada mudhaf kata pertama dalam susunan kata majmu', ada juga mudhaf ilaih kata terakhir di dalam susunan kata majmu'. Maka qalamuhu, mana mudhafnya? Qalamu. Ya. Qalamu ini sebagai apa? Mudhaf. Sedangkan hu di sini kita katakan sebagai apa? Mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih, pemirsa, semoga senantiasa diberkahi oleh Allah, selalu kita katakan dia apa? Majrur. Ya, selalu kita katakan apa? Majrur. Tidak mungkin mudhaf ilaih itu marfu'. Tidak mungkin juga mudhaf ilaih itu apa? Mansub. Maka dhamirun barizun muttasil, i'rab yang terakhir adalah apa? Majrur. Kapan? Bila dhamir tersebut telah didahului oleh isim, sehingga dhamir tersebut berkedudukan sebagai apa? Mudhaf ilaih.
Apa tadi mudhaf ilaih? Kata terakhir dalam susunan apa? Kata majmu' dalam susunan al-idhafah. Seperti apa? Qalamuhu. Asalnya qalamun ya ditambahkan dengan apa? Huwa. Jadi qalamuhu, qalamuhuma, qalamuhum, qalamuha, qalamuhuma, qalamuhunna, qalamuka, qalamukuma, qalamukum, qalamuki, qalamukuma, qalamukunna. Perhatikan, karena ya dalam pembahasan ini adalah susunan kata majmu', maka kita tidak menggunakan ni. Tadi di awal telah saya sampaikan bahwa ana berubah menjadi ni bila diawali oleh fiil. Tapi bila ana didahului, disambungkan dengan isim, maka dia berubah menjadi apa? I. Perhatikan, dia berubah menjadi apa? I. Maka qalamun ditambahkan dengan ana, disambungkan dengan ana, maka hasilnya adalah qalami. Apa? Qalami, bukan qalamini. Lah, tapi apa? Qalami. Terus qalamuna. Ya, ini penting untuk apa? Dipahami tentang fungsi penggunaan termasuk perubahan dari dhamir asal. Ya, perubahan penggunaan dari apa? Dhamir asal, ya. Dan khusus untuk dhamir ghaib, dhamir apa? Ghaib, yaitu kata ganti orang ketiga, ya, yaitu orang yang dibicarakan, maka huwa tidak semata-mata harokatnya dhammah. Ya, tidak semata-mata harokatnya apa? Dhammah. Dia bisa berharokat dengan apa? Kasrah. Naam. Dia bisa berharokat dengan kasrah. Meliputi dhamir huwa, dhamir huma untuk mudzakkar dan muannas, dhamir hum dan dhamir apa? Hunna. Jadi huwa bisa berubah menjadi hu ataupun hi. Huma, huma atau hima. Hum atau him. Kemudian huma untuk muannas, huma hima. Hunna ataupun hinna. Naam, ya. Jadi ini tolong diperhatikan baik-baik. Nah, ini penting karena apa? Ketika nanti kita mendapati kata majmu', ya, ketika kita mendapati susunan al-idhafah, maka mudhaf tersebut, apa tadi mudhaf? Kata pertama dalam susunan kata majmu' tidak selamanya i'rabnya marfu'. Bisa pula i'rabnya mansub, bisa pula i'rabnya majrur. Maka ketika mudhafnya ini i'rabnya apa? Rafa ataupun i'rabnya apa? Nasab, maka pastikan mudhaf ilaihnya dhamir tersebut dia menggunakan apa? Harokat yang pertama. Apa tadi harokat yang pertama? Hu, huma, hum, huma, hunna. Selebihnya sama. Selebihnya apa? Sama. Sedangkan ketika apa? Mudhafnya itu apa? Majrur. Perhatikan. Ketika mudhafnya itu apa? Majrur ataupun apa? Jar, ya. Maka tidak boleh menggunakan apa? Hu. Harus menggunakan apa? Yang berharokat kasrah. Maka huwa berubah menjadi apa? Hi, hima, him, ha, hima, hinna. Selebihnya sama. Ya. Saya berikan contoh, misalnya di sana ada kata na'am. Saya berikan contoh di sini. Misalnya saya memiliki kata apa? Qalamin. Qalamin. Saya gabungkan dengan apa? Dhamir huwa, maka hasilnya adalah apa? Qalamihi. Qalamihi. Iya kan? Mengapa? Karena dari awal harokat apa? Qalam di sini saya jarkan, saya kasrahkan. Maka ketika disambungkan dengan dhamir huwa, maka hasilnya adalah qalamihi. Tidak boleh apa? Qalamihu. Ya. Begitu pula dengan apa? Ya, ketika saya gantikan dengan qalaman misalnya. Saya gabungkan dengan apa? Huwa.
maka hasilnya adalah qalamahu. Perhatikan tadi, bila mudhafnya ya i'rabnya rafa ataupun nasab, ya kan? Rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, maka dhamir-dhamirnya mudhaf ilaihnya harus menggunakan harokat yang pertama. Apa tadi harokat yang pertama? Hu, huma, hum, ha, huma, hunna, dan seterusnya. Tapi ketika mudhafnya kata pertama dalam kata majmu itu i'rabnya apa? Jar. I'rabnya apa? Jar atau majrur yang ditandai salah satunya dengan apa? Kasrah, maka dia menggunakan bentuk harokat yang kedua. Apa itu? Hi, hima, him, ha, hima, hinna. Selebihnya sama. Semoga hal ini bisa dimengerti. Maka qalamihi, qalamahu, ya, dhamir di sini, pemirsa, ya, dhamir di sini kedudukannya sebagai mudhaf ilaih. Kedudukannya sebagai apa? Mudhaf ilaih. Apa itu mudhaf ilaih? Kata terakhir dalam susunan kata majmu'. Dan mudhaf ilaih i'rabnya tidaklah marfu', i'rabnya tidaklah mansub, akan tetapi i'rabnya majrur. Inilah pembahasan akhir dari dhamirun barizun muttasilun, yaitu dengan bentuk i'rab majrur. Semoga antum dan antunna bisa memahami pembahasan ini dengan baik dan benar, dan semoga kita diberikan ya kefahaman yang membawa keberkahan. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.